Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bapak yang dirahmati oleh Allah, ramai isu tentang AUKA dan Oko yang merupakan cemilan roti berharga murah tapi sangat nikmat sekali. Nah, baru-baru ini ramai bahwa kedua produk ini mengandung bahan kosmetik berbahaya, yaitu sodium dihidroasetat. Nah, apakah benar demikian? Lantas bagaimana kita menyikapinya? Apa kita beralih makan singkong lagi? Baik, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bung Ilman. Beliau adalah pemerhati kesehatan dan makanan. Assalamualaikum Bung Ilman. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, Bung ini ada produsen AUKA, jadi eh, Indonesia Bakery Family itu dia menggunakan sodium agak susah ya, dihidroasetat Dehidroasetat. yang merupakan bahan yang cukup berbahaya dalam komposisi atau dalam kadar tertentu. Apakah memang demikian tuh? Alka sama UKO gitu ya. Ya, betul. Nah, Baik, terima kasih ya. Jadi memang isu keamanan pangan ini memang harus sangat diperhatikan oleh kita Indonesia karena kita tahu bahwasannya eh, pangan roti seperti ini tidak hanya dikonsumsi oleh sebagian kalangan, tapi memang hampir semua lapisan masyarakat mengkonsumsi roti dengan olahan dan kemasan seperti ini ya. Dan apalagi memang harga roti Auka dan Oko ini menyasar pasar menengah ke bawah gitu. Dan isu ini muncul saat paguyuban roti dan mie ayam di Kalimantan itu mencurigai bahwasannya ada roti dengan harga murah tapi expire-nya lama gitu ya. Dan sampai expire pun tidak muncul bintik-bintik jamur. Ini menjadi suatu hal yang mencurigakan karena kita tahu proses dalam pembuatan roti itu melibatkan ragi ya. Dan ragi itu merupakan jamur yang memang bisa untuk digunakan dalam mengembangkan atau dalam membuat proses membuat roti itu sendiri. Nah, setelah diuji lab secara mandiri, ternyata ditemukan bahan pengawet yaitu sodium dihidroasetat. Ya, dan ini merupakan salah satu pengawet yang biasa digunakan dalam kosmetik. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang mengejutkan gitu ya, makanan murah lalu dikonsumsi sudah sekian lama dan sudah memiliki izin Badan POM, lalu ditemukan ada bahan yang berbahaya. Dan ini pun mengejutkan tentu bagi Badan POM itu sendiri. Karena Badan POM langsung bertindak dan langsung melakukan inspeksi ke pabrik baik roti Auka dan maupun roti Oko gitu ya. Dan hasilnya ternyata terakhir di tanggal 24 Juli Badan POM sudah mengeluarkan untuk roti Auka itu dinyatakan aman karena setelah dicek ke pabriknya tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam istilah standar itu CPPOB ya atau cara pengolahan pangan olahan yang baik gitu ya. Nah, sedangkan untuk produsen roti Oko yaitu Abadi Rasa Food ini tidak memenuhi standar CPPOB dengan adanya ditemukan penambahan sodium dihidroasetat. Nah, karenanya kemarin roti Oko itu diperintahkan oleh Badan POM untuk dihentikan peredarannya dan ditarik semua produknya dari pasar. Nah, jadi demikian perkembangan yang terakhir kita masyarakat saksikan. Dan satu hal yang menjadi catatan penting di sini, betapa pentingnya surveillance masyarakat ataupun pengawasan masyarakat dalam kasus ini. Ya. Jadi andai kata memang tidak ada isu yang muncul terlebih dahulu, mungkin ini akan terus beredar. Ya. Jadi inilah pentingnya adanya pengawasan khusus oleh masyarakat terkait dengan peredaran pangan yang ada saat ini. Mungkin begitu. baik Bung, ini kan BPOM sudah mengirimkan tim investigasi gitu ya ke perusahaan AUKA dan menjadi pertanyaan, apakah sebelumnya BPOM ini kurang cermat? Kemudian bagaimanakah seharusnya pengawasan terhadap obat, makanan dan sejenisnya Bu dalam ini dalam dan menuju Islam itu seperti apa? Iya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka produsen yang akan mengedarkan makanan olahan dan kemasan ini, dia harus mendapatkan perizinan dari Badan POM dengan dia menunjukkan ataupun menunjukkan sertifikat aman dari pangan yang telah dia produksi.
Kalau misalnya standar pabrik itu dia harus memenuhi standar CPPOB itu. Jadi pabrik yang akan mau memproduksi ini harus divisitasi oleh Badan POM dan Badan POM melihat fasilitas apakah mulai dari pabriknya, lingkungannya, mesinnya sampai SDM-nya ini akan dinilai oleh Badan POM lalu diberikanlah izin untuk bisa memproduksi. Pun begitu juga pada saat produk yang akan dia keluarkan itu pun harus diuji sampel dulu oleh Badan POM. Nah, kemungkinan dugaan saya adalah di awal perizinan itu clear semua gitu ya. Tidak digunakan pengawet-pengawet yang memang di luar standar yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Nah, Badan POM sendiri sudah mengeluarkan peraturan, yaitu peraturan nomor 11 tahun 2019 terkait dengan ketentuan zat preservatif atau zat yang bisa digunakan untuk pengawet. Nah, mungkin di awal itu tidak digunakan nih si zat yang mengandung yang apa di luar standar tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, nah ada kenakalan di sana ya ada kenakalan dan mungkin supaya target pasar juga lebih luas terus produknya juga akan bisa lebih awet. Nah inilah yang apa kemungkinan terjadi pelanggaran saat izin itu sudah dikeluarkan. Nah lalu bagaimana sebenarnya seharusnya yang dilakukan maka eh, pengawasan pre-marketing dan pengawasan post-marketing ini harus dilakukan oleh Badan POM. Nah, inilah yang memang diperlukan apa ya partisipasi aktif masyarakat untuk kondisi saat ini gitu ya. Pada saat melihat ada suatu produk-produk yang mencurigakan, kok aneh baunya kok menjadi seperti ini gitu ya, atau rasanya menjadi lain gitu, tapi masih dalam waktu kadaluarsa yang ditentukan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi laporan langsung kepada Badan POM untuk melakukan inspeksi. Nah, yang saya ketahui juga Badan POM biasanya memang melakukan pemeriksaan ke pasar-pasar dan mereka mengambil sampel produk-produk pangan, kosmetik ataupun obat untuk mereka bawa ke laboratorium mereka secara random ya dan mereka uji ya apakah memang ada ada bahan-bahan berbahaya yang tidak sesuai standar yang ditambahkan oleh produsen. Nah, ini yang memang seharusnya berjalan ya. Nah, untuk kasus yang roti Auka dan Oppo ini, ya kecurigaan itu muncul, lalu masyarakat melakukan pemeriksaan ke salah satu laboratorium, ditemukan, lalu Badan POM pun baru setelah itu proaktif untuk turun, ya dan mengecek terkait dengan keamanan tersebut. Nah, tapi memang ini permasalahannya adalah eh, prosesnya gitu ya mungkin karena sudah beredar kita pun tidak tahu udah berapa lama nih yang dilakukan oleh produsen roti Oko gitu ya menambahkannya ini dan sudah berapa besar peredaran dari zat berbahayanya ini dan sudah berapa banyak konsumen yang terpapar oleh zat pengawet ini. Nah ini memang yang harus diteliti dan intinya adalah jika menimbulkan permasalahan kesehatan, bagaimana kompensasi apa yang harus diberikan oleh produsen ini kepada korban. Iya, Bung Hilman, bagaimana seharusnya pendidikan kepada masyarakat terkait dengan obat dan makanan ini? Terus sekali lagi bagaimana ini ya teknik dalam pandangan Islam seharusnya pemerintah menjamin bahwa makanan yang beredar betul-betul sehat, tidak berbahaya, dan juga memberikan edukasi pada masyarakat agar mereka tidak sembarang mengkonsumsi makanan. Terus bagaimana dalam sistem Islam, fakta dalam sistem Islam makanan yang beredar seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Sebentar, ini ada gangguan. Ya, eh, jadi kalau kita melihat konsep Islam ini luar biasa, Bung Nanang ya. Jadi ada salah satu kitab yang berjudul Ri'ayatus Sihiyah ya fi Daulatil Khilafah gitu ya. Siasatur Ri'ayatus Sihiyah fi Daulatil Khilafah. Jadi terkait dengan bagaimana politik kebijakan kesehatan dalam Daulah Khilafah gitu ya. Dan di sana disampaikan terkait dengan adanya fungsi pengawasan ya uh, yang dilakukan oleh struktur hisbah. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan kodi muhtasib. Nah, kodi ini adalah salah satu jenis hakim ya yang dia itu mengawasi ketertiban di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka mengawasi keamanan pangan yang dalam kitab itu disebutkan di restoran-restoran, di pasar-pasar dan juga di industri gitu ya.
Dan kita tahu prinsip Islam sendiri, ya misalnya dalam hadis yang dinyatakan yang disebut oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, la dororo wala diror. Ya, jangan sampai bahaya dan sampai membahayakan orang lain. Ya, jadi secara prinsip, ya apapun yang kita konsumsi ataupun apa yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu tidak boleh membahayakan masyarakat. Ya. Nah, jadi instrumennya itu ya disebutkan dalam kitab tersebut di mana seorang kodi hisbah ini harus melakukan pengawasan. Dan pada saat ditemukan ada satu hal yang janggal dari suatu kondisi, ya, ya misalnya ini kan pernah dicontohkan Rasulullah berjalan-jalan ke pasar, lalu beliau mengamati seorang pedagang, ya, yang menjual kacang kedelai, ya, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tempat kacang kedelai tersebut, ternyata bagian atasnya itu kering, tapi di bagian bawahnya itu basah. Maka Rasul menanya kenapa ini dicampur. Artinya kan ada proses kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sehingga bisa menipu konsumen. Nah, ini juga sama di dalam klaim komposisinya mungkin tidak disebutkan sodium dehidroasid, tapi ternyata ada di dalamnya dan konsumen tidak tahu. Ya, nah ini adalah bentuk kecurangan yang harus diatasi demikian. Nah, jadi aparatur hisbah dalam hal ini untuk mengawasi peredaran pangan di tengah-tengah masyarakat ini wajib ada dan harus ada, gitu ya. Nah, jadi Islam sudah memperhatikan sampai sedemikian rupanya. Begitu juga dengan bagaimana suatu industri itu harus memenuhi kriteria-kriteria keamanan yang baik. Dan uniknya dalam kitab itu, kalau kita mengkaji, kitab itu menjelaskan bahwasannya akan mengadopsi ya teknologi-teknologi modern untuk surveillance. Terus juga standar-standar yang terbaru saat ini untuk keamanan pangan. Sehingga apa? Sehingga penerapan aplikasi industri ataupun distribusi pangan di tengah-tengah masyarakat ini menggunakan standar yang paling baik, yang terkini, yang memang sudah terbukti itu memang bisa untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena ini ujungnya kan kesehatan individu, ya. Jangan sampai individu terkena dampak dari kecurangan yang dilakukan. Nah, inilah yang memang menjadi perhatian. Selain itu pemimpin dalam hal ini, pemerintah, ya, pun bertanggung jawab atas rakyatnya. Nah, inilah yang harus dilakukan sehingga jangan sampai urusannya tidak hanya sekedar masalah produsen dengan konsumen, urusannya tidak hanya sekedar manusia dengan manusia, tapi dalam Islam dipandang ini adalah ada aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua. Nah, jadi sempurnalah suatu sistem itu, ya. Produsennya juga harus bertakwa, pedagangnya juga harus bertakwa gitu, konsumennya juga harus bertakwa, pun begitu juga dengan regulator pemerintah pun dia harus bertakwa kepada Allah. Nah, ini mungkin yang hilang ya sehingga eh, sehingga kita itu jadi selalu was-was ya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produsen ini selalu memang was-was. Walaupun memang ada label halal, cuma kan label halal lebih memperhatikan dari sisi kehalalan ataupun jauhnya dari zat-zat yang haram, tidak sampai ke area yang masalah doror. Nah, ini memang peran Badan POM di sana yang memang harus lebih kuat. Baik, terima kasih Bung Iman atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah informasi dan pelajaran bagi kita semua, terutama bagi pemerintah membuka wawasan cakrawala baru bagaimana sistem Islam mampu menyediakan pangan yang sehat buat masyarakat beserta sistem yang sehat juga. Terima kasih Bung Iman atas pemaparannya dan semoga Bung Iman sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program keberkatan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nansiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.